Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma awjina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Wa insyaallah pada malam hari ini kita baru untuk kita mengambil berkah. Kita akan berbicara ma yata'allaqu bil Isra wal Mi'raj. Untuk mengambil berkah kita akan berbicara yang berhubungan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam di Isra dan di Mi'rajkan Nabi itu adalah malam yang teristimewa khusus bagi Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena malam tersebut Nabi kita Muhammad mendapatkan satu keistimewaan, mendapatkan satu tingkatan kedudukan yang tidak didapati oleh siapapun dari para nabi bahkan para malaikat, hanya buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perjumpaan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para ulama mengatakan malam di Mi'rajkannya Nabi itu malam yang teristimewa khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun malam yang teristimewa bagi kita sebagai umat Nabi secara khusus adalah malam Lailatul Qadar. Yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan dan Allah anugerahkan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Al-Isra wal Mi'raj itu dua kalimat yang berbeda. Ada yang namanya Al-Isra, yang dimaksud dengan Al-Isra itu adalah diperjalankannya Nabi kita Muhammad SAW dari Al-Masjidil Haram menuju Al-Masjidil Aqsa pada sebagian malam. Dan peristiwa Isra Nabi itu disebutkan oleh Allah secara gamblang, secara jelas di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sehingga para ulama mengatakan kalau misalnya ada orang Islam yang mengingkari peristiwa Isra Nabi, tidak percaya, maka hukumnya murtad dia, keluar dari agama Islam karena mengingkari Al-Quran. Itu yang dinamakan dengan Al-Isra. Wal Mi'raj, adapun Mi'raj adalah menaiknya Nabi kita Muhammad, diangkatnya Nabi SAW min Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis sampai menembus 7 lapis langit, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ila Hadratil Qudsiyah, perjumpaan dengan Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peristiwa Mi'raj Nabi juga disinggung oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah An-Najm. Allah berfirman, faqala ta'ala walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidra ma yaghsha. Ahli tafsir mengatakan ayat tersebut menceritakan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini timbul pertanyaan dan banyak kita bertanya-tanya. Kenapa sih Nabi kita Muhammad SAW diperjumpakan dengan Zat Allah melewati langit? Memang Allah ada di langit? Ya, banyak pertanyaan begini. Maka jawabannya tidak sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat Ghaibun bi nafsi. Salah satu sifat Allah berdiri dengan sendirinya, enggak membutuhkan kepada sesuatu, enggak bertempat. Kalau Allah bertempat berarti Allah membutuhkan kepada tempat. Dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan kepada sesuatu. Nah, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang tidak membutuhkan kepada sesuatu, sebaliknya segala sesuatu yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa Nabi SAW diperjumpakan dengan zat Allah melewati as-samawat? Ulama bilang begini, ini bumi yang kita berada di atasnya adalah tempat yang hina. Kenapa dikatakan hina? Di atas bumi banyak yang namanya terjadi kemaksiatan, banyak yang namanya terjadi kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, bumi masih berbangga diri. Berbangga dengan apa? Karena ada hidup di atas bumi seorang makhluk Allah yang paling Allah cintai dari segala-galanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi-nabi Allah hidup di atas bumi. Makanya detik-detik ketika akan meninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tajjatil ardu ila maula. Di bumi bergoncang sedih mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan, kanatil anbiya tamshi ala dhahri wa man yamshi ba'da mauti Muhammadin. Ya Allah, ini para nabi dulu berjalan di atas punggung saya. Nanti setelah meninggalnya Nabi Muhammad siapa lagi? Karena Rasulullah adalah nabi yang terakhir, khatamul anbiya. Maka dalam hal itu, dalam riwayat Nabi SAW bersabda, ulama ummati
ka'anbiya Bani Israil. Para ulama umatku, ulama yang istiqamah, yang mustaqim, ka'anbiya Bani Israil, bagaikan seperti para nabinya Bani Israil. Itu makanya di antara mandaba azimah, kedudukan yang tinggi para ulama. Nah, bumi begitu, meskipun dikatakan tempat yang hina, masih berbangga diri. Hidup di atas nabi, para nabi, hidup di atas bumi, para nabi Allah. Bahkan seorang makhluk yang paling Allah cintai, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka penduduk langit, minal malaikah al-muqarrabin, dari para malaikat Allah, kepengen didatengin sama Nabi Muhammad. Mereka juga kepengen mendapatkan kehormatan diziarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi ketika dimi'rajkan diperjumpakan dengan zat Allah melewati as-salam. Dan disebutkan mereka para penghuni langit menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad dengan sambutan yang istimewa, dengan sambutan yang meriah, dengan sambutan yang luar biasa. Disebutkan dalam kitab Maulid Sintuturab Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dikatakan dalam fasal mi'rajnya ba'da al-qiyam itu, fama min sama'in walajaha illa wabadarahu ahluha bitarhibi wal takribi wal tahil wa kullu rasulin marra alaih basyarahu bima arafahu min haqqihi indallah wa syarifi manzilatihi ladaihi. Tidaklah langit yang dinaiki oleh Nabi, yang dimasuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka para penghuni langit menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad dengan sambutan yang meriah, dengan sambutan yang istimewa. Bahkan setiap para rasul yang dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada Nabi tentang kedudukannya yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap para nabi, para rasul yang dilalui oleh Nabi kita Muhammad memberikan kabar gembira kepada Nabi tentang kedudukannya yang agung di Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada cerita menarik disebutkan dalam kitab Dalilus Sa'ilin. Ini cerita malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad. Bagaimana menunjukkan tentang keagungan Nabi kita. Karena peristiwa Isra wal Mi'raj, ulama mengatakan di samping Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi akan sebagian tanda-tanda kebesarannya. Akan disebutkan dalam Al-Quran, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad akan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Di samping itu juga Allah ingin memperlihatkan kepada makhluk yang lainnya tentang keagungan, kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi makhluk yang paling dia cintai. Diceritakan dalam kitab Dalilus Sa'ilin, malaikat Jibril alaihi salam pernah bercerita kepada Nabi Muhammad, dan itu terjadi setelah peristiwa Isra wal Mi'raj. Jibril mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ra'aitu fis sama' malakan ala sarir wa hawlahu sab'una alfa malakin sufufan yakhlibunahu wa kullu nafsin yatanaffas dhalikal malak yakhluqullah min nafsihi malakan. Jibril bilang begini, wahai Rasulullah, ada di langit satu malaikat yang berada di atas singgasana. Di sekeliling itu malaikat ada 70.000 malaikat yang khidmah kepadanya. Bahkan kata Jibril, setiap itu malaikat yang berada di singgasana itu
menghembuskan sekali nafas, Allah menciptakan dari nafasnya itu satu malaikat. Jadi begitu dimuliakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Jibril, wal an ya Rasulullah ra'aitu dzalikal malak ala jabal Gaf munkasiral janah wa huwa yabki. Akan tetapi sekarang wahai Nabi Muhammad, itu malaikat bukan berada di tempatnya yang dimuliakan. Dia berada di Gunung Gaf namanya. Dia dalam keadaan menangis. Dia punya sayap pada patah-patah. Munkasirul jadah wa huwa yabki. Jibril ketika menyaksikan itu, sahabatnya bingung. Didatangi sama Jibril, ditanya, wa ma jurmuka, apa sih dosa kamu? Dulu aku menyaksikan kamu begitu diagungkan sama Allah, sekarang dihinakan sama Allah. Itu malaikat cerita kepada Jibril alaihissalam. Dia mengatakan, ya Jibril, kuntu ala sarir lailatal mi'raj, famarra bi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fama kuntu lahu. Wahai Jibril, dahulu di malam mi'raj saya berada di singgasana saya. Ketika Nabi Muhammad lewat di hadapan saya kagak berdiri untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sebab gara-gara saya enggak berdiri untuk menyambut kedatangan Nabi, fa'aghabani Allah bihadhil 'uqubah. Allah marah, Allah hukum saya wahai Jibril. Bagaimana itu kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu malaikat enggak berbuat dosa. Karena para malaikat dan para nabi ma'sumun, orang-orang yang dijaga oleh Allah dari berbuat dosa. Dia cuma kagak diri ketika Nabi lewat untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Dan kalau orang lewat kita enggak diri, dosa enggak? Hah? Jangan ragu jawabannya, dosa enggak? Jokowi lewatnya nanti kagak diri misalnya, dosa enggak? Ya enggak dosa. Siapapun lewat ketika kagak diri kagak dosa. Cuma dalam syariat agama kita, kalau misalnya jalan di hadapan kita orang tua kita, orang soleh, guru-guru kita, disunnahkan kepada kita untuk berdiri. Bukan wajib, sunnah aja sebagai bentuk penghormatan. Cuma hukumnya kagak wajib. Yang duduk dosa gak? Ya kan? Cuma belagu doang begitu. Kagak dosa, cuma belagu aja. Itu malaikat begitu. Nabi lewat di hadapannya kagak berdiri untuk menyambut kedatangan Nabi. Ya, berarti kan kagak berbuat dosa, cuma kurang hormat dikit sama Nabi. Sebab gara-gara kurang hormat sama Nabi, Allah murka, Allah marah. Jadi biar kita nggak salah paham, ini malaikat nggak berbuat dosa. Karena mereka maksumun, orang-orang yang dijaga dari perbuatan dosa. Sifatkan dalam Al-Quran para malaikat ibadul mukhrabun, hamba-hamba yang dimuliakan, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan meninggalkan apa yang Allah larang kepada. Sebutkan dalam Al-Quran sifat-sifat para malaikat. Jadi di malaikat gak berbuat dosa, cuma kurang hormat dikit kepada Nabi kita Muhammad, mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah berikan segala kenikmatan ditanggalkan sama Allah. Akhirnya itu Jibril bercerita, dia minta kepada Allah agar Allah mengampuni sahabatnya. Apa jawaban Allah? Allah berfirman kepada Jibril sebagai tebusannya, dia itu malaikat yusalli ala Muhammad. Tebusannya apa? Baca selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dikembalikan ke tempat yang semulanya. Ini kita syahid di sini apa? Pembahasan siapa? Tentang bagaimana kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa. Dan peristiwa Isra wal Mi'raj ini terjadi 1 tahun sebelum hijrah Nabi ke kota Madinah. Setahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah.
Datang malaikat Jibril alaihissalam ke rumah Nabi kita Muhammad. Ini peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi mufajiah, terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada omongan sebelumnya, tidak ada perjanjian sebelumnya. Tiba-tiba datang Jibril ke rumah Rasulullah. Bilang ini malam ada Isra wal Mi'raj. Dibawa Nabi ke Masjidil Haram. Ada di Hijr Ismail. Sebelum keberangkatan ada yang namanya terjadi amaliyatu syaqq sadar, dibelah dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibelah dada Nabi, akhraja min qalbihi 'alaqa sauda. Dikeluarkan oleh Jibril dari hati Nabi, min qalbihi 'alaqa sauda, umpalan hitam. Dicuci bima'i Zamzam, dengan air Zamzam sebanyak 3 kali. Dan itu peristiwa amaliyah syaqq sadar, pembelahan dada Nabi, sudah terjadi kepada Nabi sebanyak 4 kali. Pernah terjadi kepada Nabi sebanyak 4. Yang pertama kali ketika Nabi berada di asuhannya Halimah Sa'diyah di Bani Sa'ad. Ketika Nabi umurnya 4 tahun, datang 2 malaikat Jibril dan Mikail membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua terjadi ketika umur Nabi 10 tahun. Yang ketiga terjadi indal bi'tsah, ketika akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan yang terakhir, yang keempat, yang terakhir ketika akan diberangkatkan Isra wal Mi'raj. Dibelah dadanya. Akhraja min qalbihi 'alaqa sauda, dikeluarkan dari hatinya gumpalan hitam. Jibril mengatakan hadhihi hadu syaitan minka. Ini adalah bagian syaitan yang bisa mengganggu di dalam hati. Riwayat itu dicuci dengan air zam sehingga enggak ada celah buat syaitan masuk ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat. Ada juga ulama yang memaknai bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak diciptakan oleh Allah sudah menjadi yang terbaik segala-galanya. Hati Nabi udah bersih, enggak kotor. Yang dilakukan oleh Jibril dan dibantu oleh malaikat Mikail itu bukan membersihkan, akan tetapi menambah kesucian di atas kesucian. Diletakkan kesucian di atas kesucian. Dan itu pun pendapat banyak dipilih oleh para ulama. Di antaranya Habib Ali bin Muhammad Al-Hafi dalam kitab Maulidnya Subudurah, di akhir fasal sebelum doa ada kalimat wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adhan walakinnahum zaduhu tukhran ala tuhri. Tidaklah yang dikeluarkan oleh para malaikat min qalbihi, dari hati Nabi Adam, kotoran, tidak. Walakinnahum zaduhu tukhran ala tuhri, akan tetapi mereka menambah kesucian di atas kesucian. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat Isra wal Mi'raj mengendarai yang namanya hewan al-buraq namanya. Ini kendaraan penduduk surga. Karena yang diundang tamu istimewa, jemputannya juga istimewa. Kan begitu ya. Yang jauh-jauh dah kita kalau mengundang ceramah top gimana dia dijemput. Masa naik aja gitu ya. Ya, sama naik Grab aja saat dia. Orang sobat jemputan istimewa. Ya, yang dijemput orang yang mulia, orang yang hebat. Jadi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikirim oleh Allah, yaitu kendaraan penduduk surga yang namanya Al-Buraq. Al-Buraq itu berwarna putih. Berwarna putih. Karena buraq itu kalimat Al-Buraq diambil makhudun minal barik. Diambil dari kata barik bima'nal abyad yang artinya putih. Wakila ada pendapat makhudhu minal barqi. Buraq itu diambil dari kata barak yang artinya kilat. Li sur'ati sayri, karena jalannya cepat ngebut bagaikan seperti kilat. Kilat cepat. Makanya peristiwa Isra Mi'raj Nabi itu berlangsung hanya sebentar. Berlangsung gak lama. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, dengan istighfar nakirah lailan. Lailan ay ba'dul lail
hanya sebagian dikit malam, bukan seluruh malam. Lailan ba'dul lail, sebagian daripada malam. Bahkan Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Nurul Zalam, syarah daripada Aqidatul Awam, peristiwa Isra wal Mi'raj yang terjadi dengan Nabi itu sebentar, hanya beberapa jam saja. Ada yang mengatakan 4 jam, ada yang mengatakan 3 jam, ada yang mengatakan kurang dari itu, hanya sejam. Bahkan pendapat yang lain seperti Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai dalam kitab Maulid Tibanya itu, ini peristiwa Isra wal Mi'raj berlangsung hanya singkat saja. Sebenarnya sebelum mahal qiyam itu ya. Summa arduhu minal 'arash qabla an yabrudal farash. Kata Allah, dia mengambil hadis qudsi, kata Allah, kami kembalikan Nabi Muhammad dari Arash sebelum mendingin kasur Nabi SAW. Jadi kasur yang ada di rumah Nabi yang Nabi bangun itu, sebelum dingin kasurnya Nabi udah kembali. Kan menunjukkan apa? Peristiwa yang sangat singkat. Itu pendapat. Jadi ikhtilaf ulama dalam hal ini. Orang kalau misalnya bangun dari tempat duduknya, dari tempat tidurnya, dia bangun, itu tempat tidurnya itu hangat ya? Hangat ya? Kalau yang panas tuh anaknya banyak tuh ya. Anaknya banyak. Kan hangat begitu ya? Dan Nabi dikembalikan oleh Allah dari Arash sebelum kasurnya mendingin. Sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat seperti itu. Berangkat Nabi Muhammad didampingi oleh Jibril alaihissalam di sebelah kanannya dan Mikail alaihissalam sebelah kirinya. Berangkat dari Al-Masjidil Haram menuju Al-Masjidil Aqsa. Sebelum sampai di Masjidil Aqsa, Nabi singgah di beberapa tempat. Dinamakan mawadhi' mubarakah, tempat-tempat yang berkah. Yang pertama, Nabi singgah fi Dzatin Nakhlin, di tempat yang banyak pohon kurmanya, di Taibah. Jadi Jibril inzil fasalli, turunlah wahai Nabi dan salatlah. Nabi salat. Selepas salat, naik lagi Nabi, ditanya sama Jibril, "Atadri aina shallait?" Apakah kamu tahu di mana kamu salat? La, kagak tahu wahai Jibril. Jadi Jibril, innaha bi Taibah wa ilaiha al-muhadarah. Tadi kamu barusan salat di Taibah namanya. Taibah itu nama lain kota Madinah. Madinah, Taibah, Yasrib. Nah, itu nama lain daripada kota Madinah. Kata Jibril, kamu barusan salat di Taibah dan kepada itu tempat nanti akan hijrah. Ya, ada bocoran Nabi nanti akan hijrah dari Mekah ke Madinah ke Taibah, ke Madinah. Berangkat lagi Nabi Muhammad singgah di Madian, inda syajarati Musa allati istadalla tahtaha hina kharaja min Misra. Nabi singgah ada di kota Madian, di bawah pohon yang rindang, pohon yang dimana tempat pernah Nabi Musa alaihissalam berteduh di bawahnya. Berangkat lagi Nabi Muhammad sampai ke Tursina. Tursina ini tempat munajat Nabi Musa alaihissalam ketika akan mendapatkan gelar kalimullah. Jadi Nabi Musa itu bermunajat di Tursina selama 40 hari di situ. Selama 40 hari di Tursina, Nabi singgah di situ, salat di situ. Berangkat lagi Rasulullah singgah di Baitul Lahmin. Kalau kita kenal namanya Bethlehem di Palestina, tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Nabi salat di situ. Ulama bilang singgahnya Nabi di tempat-tempat yang berkah sebagai bukti Islam itu ada keterkaitan dengan sebelumnya, dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Dan juga Allah ingin memberikan pengajaran kepada Nabi akan tempat-tempat yang berkah bersejarah, dianjurkan untuk kita mendatanginya, ngambil berkah di tempat itu. Tempat di mana Allah pernah turunkan rahmat, kita dianjurkan buat datang di situ. Jadi jadikan juga dalil oleh para ulama bahwasanya tempat yang berkah itu ada. Bukan kagak ada. Tempat di mana Allah pernah menurunkan rahmatnya, dianjurkan kepada kita untuk mendatanginya di situ. Bahkan Rasulullah sholat di situ. Sampailah Nabi Muhammad ke Baitul Maqdis, Al-Masjidil Aqsa. Dengan malaikat Jibril alaihissalam, beliau sholat 2 rakaat.
Tidak berapa lama sudah kumpul arwahul anbiya wal mursalin, ruhnya para nabi, ruhnya para rasul kumpul semuanya. Yaqumuna sufufan, mereka berbaris membuat barisan salat dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir. Yantaziruna man yaqumuhu, lagi nunggu nih yang jadi imam siapa ya? Ya kita yang menunggu gitu ya, siapa jadi imam. Tapi nunggu mereka nih. Akhirnya apa? Fa'akhadha Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam meraih tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqaddamuhu imaman, maka dijadikan menjadi imam. Makanya julukan Nabi apa? Imamul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi, imamnya para rasul sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu barulah Mi'raj, naik ke atas. Lagi pertama, kedua, ketiga, lagi pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Di sini ada kisah menarik. Nabi kalau melihat Nabi Adam kalau ke kanan, menoleh ke kanan, senang dia, tertawa, senyum, gembira. Tapi Nabi Adam kalau nengoknya ke kiri, sedih dia, nangis. Nabi nanya malaikat Jibril, wahai Jibril, Abuna Adam kenapa tuh? Kalau nengok ke kanan dia sedih, senang, gembira, ya tertawa bahkan. Tapi kalau nengok kiri sedih, nangis. Kata Jibril, iya Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau nengok ke kanan tuh lihat zuriyahnya, cucu-cucunya, keturunannya yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senang, gembira, senyum dia. Tapi kalau nengok kiri menyaksikan zuriyahnya, keturunannya, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, yang kufur kepada Allah Subhanahu, maka sedih Nabi Adam alaihissalam. Sedih bahkan menangis. Ini dijadikan dalil juga oleh para ulama. Tuh lihat, kalau orang yang mati jangan kagak direkam tuh. Jadi orang-orang tua kita tuh menyaksikan, dilaporkan tuh amal-amal perbuatan kita. Dan itu dengan nas Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, i'malu, berbuatlah sesuka kalian, beramal. Fasayarallahu 'amalakum, Allah akan menyaksikan amal kalian. Wa rasuluhu, Rasulullah pun dilaporkan amal kalian. Wal mu'minun, dan orang-orang mukmin. Kakek-kakeknya, orang-orang tuanya dilaporkan. Makanya orang tua kita yang sudah meninggal, kakek-kakek kita, kalau kita mengerjakan amal soleh kebaikan, dilaporkan kepada mereka, senang mereka, gembira mereka. Tapi sebaliknya kalau dilaporkan amal kita orang yang maksiat ya kepada Allah, sedih mereka, susah. Makanya kita pengen senangin orang tua kita. Makanya di antara bakti kepada orang tua masih ada walaupun telah meninggal dunia. Walaupun telah meninggal dunia, dengan kita beramal soleh yang baik, ya, mengirimkan doa kepada mereka, itu termasuk bakti kepada orang tua tatkala mereka telah meninggal dunia. Jadi bukan kagak ada tuh. Orang salah paham banyak bakti kepada orang tua, dikira masih hidup doang. Tetap masih ada bakti kepada orang tua walaupun telah meninggal dunia. Itu ada hadisnya, ada riwayatnya. Ada seorang dari Bani Salamah datang kepada Nabi SAW. Dikatakan oleh sahabat, kunna jurusan 'inda Rasulillah SAW idh ja'a rajulun min Bani Salamah. Ketika kami sedang duduk bersama Nabi dalam satu majlis, ada seorang dari Bani Salamah datang nanya. Dia bilang, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma bihi ba'da mautihima. Dia nanya, wahai Nabi Muhammad, apakah masih ada bakti kepada orang tua tatkala mereka telah meninggal? Kata Nabi, ada. Kata Nabi, yang pertama as-salatu alaihim wal istighfar lahum. Yang pertama kata Nabi, doain orang tuanya, istighfar, minta ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Yang kedua kata Nabi, wa infadhu ahdihima min ba'dihima, menjalankan pesan-pesan orang tuanya, janji-janji orang tuanya semasa hidupnya. Yang ketiga, wasilatul rahim allati la tusal illa bihima, menyambung tali silaturahim kepada kerabat-kerabat orang tuanya. Yang ketiga kata Nabi, wa ikramu salihihima, hormati orang
kawan-kawan orang tua kita. Orang tua kita kawannya masih hidup tuh, hormati kawan orang tua kita. Termasuk bakti kita kepada orang tua. Bagaimana orang tua kita di masa hidup, kalau anaknya hormatin kawannya, senang ya? Senang ya? Sama begitu. Walaupun telah meninggal dunia, kawan sahabat orang tua kita masih hidup, kita hormati dia, itu termasuk bakti anak kepada orang tua. Begitu dipraktikin sama sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah sedikit apa? Dari sahabat Abdullah bin Umar. Di sahabat Abdullah bin Umar, sahabat yang sangat kuat dalam menghidupkan sunnah Nabi. Masih sangat kuat. Dia itu sahabat, di samping sahabat yang mulia, juga ulamanya sahabat. Sahabat Abdullah bin, setelah sahabat-sahabat yang tua meninggal, tampil sebagai ulama sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ketika beliau berjalan mengendarai kendaraannya, ada di satu gang kota Madinah, dia berjumpa dengan seorang Arabi, orang Arab Badui. Orang biasa. Dia turun dari kudanya, dia mengucapkan salam, dipeluk itu orang, bahkan jubah yang dipakai dipakaikan kepada orang, dituntunin orang, dinaikkan ke atas kudanya. Sahabat yang lain ketika menyaksikan perlakuan Abdullah bin Umar kepada orang Arab Badui biasa, nggak terima. Bahkan Abdullah bin Dinar mengatakan, "Aslafallah ya Ibn Umar, innahu al-a'rab wa yarduna bil yazir." Wahai Abdullah bin Umar, semoga Allah balas kebaikan kamu. Ini orang Arab biasa dibilang, bukan ulama. Kamu ulama kami, kamu yang naik kuda. Padahal terima semua itu. Maka sahabat Abdullah bin Umar ketika menyaksikan sahabat dia terima, dia mengatakan apa? Inna aba hadza kana muddan li Umar bin Khattab. Dia mengatakan sesungguhnya bapaknya ini orang, bukan dia, bapaknya ini orang pencinta, saya punya bapak. Sahabat karib, saya punya bapak. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya saya mendengar bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, inna abarral bir silatul walad ahlahu di abi. Sesungguhnya perbuatan bakti yang paling bakti adalah menyambungnya seorang anak kepada kerabat daripada pecinta bapaknya. Begitu luar biasa dia. Apalagi kawan bapaknya langsung dihormat. Begitulah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlanjut itu sampai langit kedua, ketiga, sampai Sidratul Muntaha. Intinya apa? Di sini disebutkan dalam syarah Muslim secara ringkas, disebutkan u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Mi'raj thalathan. Nabi Muhammad diberikan oleh Allah di malam Mi'raj 3 perkara. Yang pertama u'tiya salawatul khams. Diberikan berupa kewajiban, berupa salat yang 5 waktu. Ini ba'dal murajaah, yang setelah pulang balik Nabi sebanyak 9 kali. Contohnya 50 waktu. Jadi nggak bisa bayangin aja. Yang 50 orang gitu ya. Ini 50 waktu gimana nih ya? Bingung luar biasa. Yang wajib kesian, ya. Kalau sebentar jalan sholat lagi. Repot urusannya. Ala kulli hal dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, wa khawatim suratil Baqarah. Nabi diberikan oleh Allah di malam Mi'raj penutup surah Al-Baqarah yang biasa kita baca pada tahlil gitu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala al-qaumil di malam Mi'raj Nabi. Yang terakhir, wa ghufira ma lam
yusyrik billah min ummatihi syai'an al-mu'minah. Allah akan ampuni umat Nabi Muhammad sebesar apapun dosanya selagi dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mata 'alal iman. Artinya apa? Ya setelah dihabiskan ya orang mukmin yang bermaksiat kepada Allah tapi mati 'alal Islam, 'alal iman. Ya mampir dulu dah, dibersihin dulu tuh. Ujung-ujungnya masuk ke dalam surga. Ya begitu, mampir dulu dah bentar ya. Mudah-mudahan nggak pakai mampir kita. Langsung dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini singkat daripada peristiwa Mi'raj tadi, litabaruk untuk kita mengambil berkah. Karena indah dzikr shalihin tanzilur rahmah. Kita nyebut nama orang soleh aja, rahmat Allah turun. Lalu bagaimana kalau yang kita sebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebut sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan, sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam, dalam badan sehat wa afiat. Ala hadhihi niyyah wa min kulli niyyatin salihah wa kama wa salafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا ربنا اعترفنا بأننا أسرفنا على الله أسرفنا فتوب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فضلا وجودا منا لا لاكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم وآله وصحبه عدد طرس صحبه والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.